5 ditambah 2 sama dengan 5.000 plus 12. Wah, matematika macam apa itu, saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus? Kita akan belajar tentang matematika mujizat Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberkatinya, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberkatinya, sisa 12 keranjang. Mujizat dari Tuhan Yesus, 5 roti, 2 ikan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Bersama Pendeta Najarudin dalam Ragiku, Renungan Pagiku, seri Mujizat. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan seketika mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang banyak itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Tempat peristiwa itu adalah di Provinsi Galilea, di padang rumput savana, tempat tinggal Yesus dan murid-murid biasa berkumpul di daerah sekitar itu. Ini adalah mujizat
yang kita sampaikan dalam bentuk renungan seri mujizat. Saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, semoga saudara dan saya mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Ya. Mujizat ada dua, mujizat langsung dan mujizat proses. Ini termasuk bagian daripada mujizat langsung. Jadi Yesus menerima 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan, lalu didoakannya, lalu terjadilah mujizat. Banyak orang makannya, yaitu 5.000 orang. Malah ada sisa. Kita juga tahu bahwa dalam penjelasan yang lalu, mujizat itu yang kedua adalah mujizat proses. Kalau mujizat proses berarti harus kerja dulu, kerja dapat upah, kerja dapat gaji, panen, beli makanan, dan untuk seisi keluarga kadang-kadang cukup, kadang-kadang juga tidak. Kadang-kadang kekurangan, ada juga kelebihan. Saudaraku, ada pandangan terhadap mujizat, ada 3 pandangan. Pertama, tidak ada mujizat. Cerita mujizat adalah dongeng. Yang kedua, mujizat itu langsung, itu sudah berhenti. Jadi mujizat langsung itu sudah berhenti. Tuhan memakai proses saja secara alami. Lalu pandangan yang ketiga, mujizat langsung masih terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Dan Tuhan juga memakai mujizat proses. Jadi pandangan yang ketiga, dua-duanya dia terima. Saudaraku, dari mujizat 5 roti plus 2 ikan, dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Ini pokok-pokok ceritanya. Yesus tahu apa yang akan dia buat, tetapi melibatkan murid-muridnya. Kedua, Yesus menginginkan atau menghendaki adanya mujizat. Yang ketiga, Yesus memakai bahan yang ada, yaitu bahan yang diserahkan. Berapa saudara? 5 roti, 2 ikan. Ya. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Yang keempat, Yesus melakukan mujizat itu. Yang kelima, Yesus minta agar saldo mujizat itu dikumpulkan. Yesus tahu apa yang dia harus buat, tetapi melibatkan murid-muridnya. Kamu harus memberi mereka makan, kata Yesus. Di dalam Matius pasal 14 ayat 16, murid-muridnya bingung. Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar. Nah, jika itu 1 juta rupiah misalnya, untuk beli roti untuk 5.000 orang, dapatnya 1/5 potong. Ya. Tapi Andreas membawa anak yang punya 2 roti dan yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan pakai pemberian anak untuk bahan utama mujizatnya. Yesus tahu. Yesus tahu harus buat apa. Dan Yesus tahu keterbatasan murid-muridnya, dia tahu. Dan Yesus juga tahu anak kecil yang ikhlas, yang memiliki kepunyaannya. Apa yang dia punya, dia akan beri. Yesus tahu itu. Dan Yesus tahu apa yang ada pada kita sekarang. Saudaraku, saya membaca sebuah buku yang berjudul Mujizat di Tangan Anda. Ada seorang pendeta yang memberi makan 5.000 orang. Ya, saudaraku yang saya kasihi. Dan datanglah banyak orang. Lebih dari 4.000 orang gepeng. Ya. Orang fakir miskin dan orang terlantar, orang yang bau tengi. Pokoknya datang 4.000 orang dan diberi makan gratis. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, dia memanage supaya semua jemaatnya terlibat. Dan jemaatnya bilang, oh saya akan membawa 150 potong kalkun. Yang lain, wah saya mau bawa 200 ekor kalkun.
wah saya mau bawa roti dan lain sebagainya. Lalu mereka menyiapkan, lalu terjadilah dia ngundang orang-orang supaya datang dan makan. Dan walaupun tidak tercapai 5.000 orang, tetapi dia berhasil mengumpulkan gepeng, ya, dan fakir miskin, orang-orang terlantar datang bercampur dengan orang-orang yang jemaat yang ada di dalam gereja itu. Gerejanya penuh, tenda-tenda di luar juga dibuat, sehingga habis ibadah mereka makan bersama-sama. Saudaraku, Yesus menginginkan atau menghendaki mujizat. Tidak akan terjadi mujizat di luar kehendak Yesus. Ingat ya, tidak akan terjadi mujizat di luar kehendak Yesus. Bukan hebatnya murid atau karena anak itu punya 2 roti. Tetapi Yesus memang menghendaki adanya mujizat. Banyak orang berpikir mujizat harus terjadi. Yang penting beriman. Yang penting percaya, yang penting beriman. Betul, iman memang penting. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak akan jadi. Yang benar adalah mujizat harus terjadi jika Yesus menginginkannya. Amin, saudara? Ya, mujizat harus terjadi jika Tuhan Yesus menginginkannya. Dalam hal ini, saudaraku, kehendak Tuhan adalah mutlak, bukan kehendak kita. Bukan keinginan manusia, bukan keinginan seorang pengkhotbah. Yang berikutnya, Yesus memakai bahan yang ada, yang diserahkan dengan ikhlas, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil bawa bekal. Kebanyakan anak itu egois. Tetapi anak ini dermawan. Mungkin bapak dan mamanya sudah ajar. Soal memberi, jangan tunggu kaya. Pasti saya ajar kepada istri dan kepada anak soal memberi. Jangan tunggu kaya. Kalau memang ada orang yang memerlukan, kayak kita beri. Dan anak kecil itu. Tapi bukan anak saya itu ya, saudaraku, bukan anak saya. Karena ini terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Dan anak kecil itu menyerahkan itu kepada Andreas. Kata Andreas, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Saudaraku, prinsipnya adalah bagi manusia tidak berarti, tidak mungkin akan terjadi. Tetapi mungkin bagi Yesus. Bagi Yesus, jika diserahkan, itu akan terjadi mujizat. Apa yang ada pada Anda, bukan apa yang tidak ada. Jika kita ikhlas, kita berserah, dan kita serahkannya supaya berguna bagi orang lain. Di panti asuhan Anugerah Bengkayang, tempat pelayanan kami, tempat pelayanan saya ajarkan memberi. Saya ajarkan memberi kepada anak-anak panti. Diajarkan agar nanti mereka juga berdonasi kepada orang lain jika mereka sudah mandiri. Jika mereka sudah sukses. Agak aneh ya. Di panti mereka itu memerlukan bantuan, memerlukan apa yang mereka inginkan seperti uang sekolah karena mereka banyak di swasta, memerlukan makan minum, memerlukan pakaian, dan keperluan-keperluan yang lainnya. Tetapi saya mengajarkan supaya mereka memberi. Saya memberi contoh, ini orang-orang ini dia senang memberi. Dan kalian nanti harus senang, gemar memberi. Saudaraku, walaupun mereka masih memerlukan pemberian-pemberian, tetapi jangan sampai terlambat mengajar tentang memberi. Yesus melakukan 4 hal dalam mujizat ini. Yang pertama, Yesus mengatur agar duduk satu kelompok 50 orang. Yesus mengajarkan keteraturan, ketertiban, tidak rebutan. Hidup harus teratur dan mau diatur. Kita sering saksikan beberapa waktu yang lalu ada pembagian atau BLT, bantuan langsung tunai. Tetapi juga ada bantuan-bantuan berupa sembako.
Ada korban yang mati terinjak-injak pun ada. Ya, saudaraku. Mungkin sudah diatur oleh aparat, tetapi orang tidak mau diatur. Penting sekali. Jadi yang pertama, Yesus mengatur supaya duduk tertib 50 orang satu kelompok. Kemudian yang kedua, Yesus berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Segala kegiatan Yesus awali dengan doa. Ya, diawali dengan doa. Ketiga, mendelegasikan pembagian pada murid-muridnya dengan pesan, siapapun yang telah dapat, patahkan rotinya, bagikan lagi dengan cepat. Jadi, saudara, ini tafsiran saja ya, tidak dijelaskan. Kalau siapa yang dapat roti, siapa yang dapat ikan, ketika dipatahkan dan dibagi, cepat patahkan dan bagi kepada orang di sampingnya. Dan terus menerus. Dan ini adalah bentuk pelayanan mobile. Tidak dikerjakan satu orang, tapi ada satu komando dikerjakan bersama-sama. Pelayanan kebersamaan dijalankan dengan cekatan dan perlu ketaatan dan keteraturan. Coba dapat dibayangkan, dia dapat makan lalu dia tidak bagi-bagikan. Yang lain tidak kebagian. Ya, yang lain tidak kebagian. Itu namanya egois. Yesus bilang kalau kamu dapat jangan makan duluan. Kamu dapat, kamu potong. Kalau kamu dapat roti, kamu potong, kamu bagikan. Dapat ikan, kamu potong, kamu bagikan. Banyak orang yang egois. Tetapi dalam kasus ini tidak. Saudara jangan egois. Sudah dapat berkat untuk diri sendiri. Jangan. Sudah dapat berkat berbagi. Wah, tidak cukup. Kalau dihitung-hitung memang tidak cukup. Maka saya sering ajarkan, jangan tunggu cukup. Jangan tunggu kaya. Ayo berbagi dan berbagi. Ya, saudaraku. Teman-teman saya sudah bisa beli mobil. Tetapi saya tidak. Bukan karena tidak mau, tidak mampu. Tapi itu tadi, senang berbagi. Ya, saya mau hidup sederhana dan yang paling penting adalah berbagi dan juga investasi dengan anak sekolah. Kemudian yang berikutnya saudara-saudaraku, Yesus minta mengumpulkan sisanya. Ini yang keempat. Mungkin kisah anak ini kita dapat lihat Yesus mengumpulkan sisa-sisanya. Mungkin dikasih satu anak tuh satu bakul. Ada 12 tadi ya. Lalu mungkin juga berkat itu dikasih kepada orang yang lebih memerlukan. Misalnya kalau ada panti asuhan mungkin dikasih ke panti. Saudaraku, perlu penghargaan terhadap berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang ada perlu dihargai, perlu disyukuri. Di samping dibagi, kita perlu syukuri. Jangan dibuang-buang saja. Di panti asuhan di mana saya mengajar, di mana saya melayani, saya juga mengajarkan anak-anak agar tidak boleh membuang ataupun membuat sisa. Jadi berkat-berkat itu kalau memang sudah ada sampai dengan kita makan sampai habis. Biasanya mereka dapat nasi. Kadang-kadang nasi kotak itu sampai double. Ya, biasanya mereka tanya kepada kami berapa anak panti. Lalu dikasih. Nanti ada orang yang tiba-tiba datang juga bawa. Lalu kami bilang kalau kalian kenyang simpanlah untuk besok. Yang paling penting kalau makanannya itu kering. Jadi jangan makan lalu ada sisa lalu buang. Jadi memang perlu pengaturan. Menghargai berkat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kesimpulannya, satu, Yesus tahu apa yang dia buat tetapi melibatkan muridnya. Dua, Yesus menginginkan mengendaki mujizat terjadi. Ketiga, Yesus memakai bahan yang ada yaitu 5 roti dan 2 ikan. Yang keempat, Yesus melakukan mujizat sehingga 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Penerapan untuk menjadi
renungan menjadi apa yang bisa kita lakukan. Satu, sebagian orang tidak percaya mujizat, sebagian lagi percaya adanya mujizat masih bisa terjadi dalam kehidupan, baik langsung maupun tidak langsung. Saudara bagaimana? Percaya atau tidak mujizat? Terserah saudara ya. Yang kedua, mujizat tidak boleh dituntut dan harus terjadi, dipaksakan tidak boleh. Itu wewenang Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka jadilah itu. Ya. Yang ketiga, Tuhan sanggup menolong siapa saja, terutama masalah keselamatan, dan Ia mau kita yakin kepadanya, baik untuk keselamatan maupun masalah hidup setiap hari. Jadi Tuhan peduli dengan saudara. Tuhan peduli dengan saya, terutama keselamatan jiwa. Dan dalam kasus kemarin atau video yang lalu, Tuhan mengutamakan keselamatan jiwa. Dosamu sudah diampuni. Karena itu bangkitlah, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Double berkat, double kesembuhan. Kesembuhan roh, jiwa, keselamatan, kesembuhan badan yang lumpuh bisa berjalan. Saudaraku, mujizat bisa terjadi jika ada penyerahan total kepada Yesus dan jika Yesus berkenan. Coba dibayangkan seandainya tidak ada anak kecil yang menyerahkan itu. Mungkin mujizat terjadi tapi ditunda. Ya. Saya tidak tahu, saya coba memikirkan, tapi itu melampaui apa yang ada. Seandainya anak kecil itu tidak bawa roti dan semuanya tidak bawa roti, pasti ada tindakan yang lain kalau Tuhan Yesus mau membuat mujizat, atau Tuhan Yesus menunggu waktu yang lain. Ya, saudaraku yang saya kasihi. Hidup harus rela diatur dan harus teratur. Di tengah-tengah pandemi COVID pada waktu yang lalu, kita menyaksikan ada banyak orang yang melawan petugas, ada banyak orang yang melawan aparat. Terjadilah pengambilan paksa. Jenazah sudah ada di rumah sakit dan diketahui bahwa jenazah itu memang dia meninggal karena COVID, tetapi keluarganya tidak mau diatur, dia mengambil paksa. Bahkan para hamba Tuhan mengatakan kita harus percaya kepada Tuhan. Virus itu kecil. Tapi ada hamba Tuhan yang marah, hamba Tuhan yang sudah berpengalaman, marah kepada hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, katanya, saya mau kumpulkan kalian. Saya akan biayai kalian di Istora Senayan. Ayo kumpul sama-sama. Saya jamin pasti kita kena virus. Ya. Dan kata-kata pendeta senior itu, pendeta yang sudah banyak pengalaman itu didengar, dan memang ada juga ya pendeta sombong rohani, ada. Saya berharap bahwa tidak dengan saudara. Kalau saudara hamba Tuhan, saudara pendeta terkenal, jangan sombong. Ya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hidup itu harus teratur dan harus mendapat pengaturan. Seperti Tuhan Yesus membuat pengaturan satu kelompok 50-50. Supaya teratur tetapi juga supaya dapat dihitung. Kalau 5.000 berarti ada 100 kelompok ya. 100 kelompok. Yang berikutnya, yang terakhir, perlu menghargai segala berkat yang Tuhan beri. Berkat jangan dibuang-buang. Masih ada banyak orang yang kelaparan di dunia ini. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Percayalah mujizat masih ada, masih bisa terjadi. Setidak-tidaknya Tuhan masih mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan bekerja lebih banyak melalui proses.
In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda, kelola potensi Anda, abaikan ejekan dan hinaan orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Pamit undur diri dari renungan pagiku dari Pendeta Najaruddin. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Selamat beraktivitas, sukses untuk kita semua. Haleluya.